Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Limaah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Hari Kamis ini kita memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Pelajaran pertama yang dibahas PPKN dengan materi nilai-nilai penting dalam masyarakat. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Materinya menggali informasi berdasarkan teks. Yang ketiga adalah SBDP, unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Yang keempat, tugas tema. Kita mulai dengan pelajaran pertama, PPKN. Setiap anggota musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak peserta musyawarah diantaranya mengeluarkan pendapat dan mendapat perlakuan yang adil. Adapun kewajiban peserta musyawarah diantaranya menghargai pendapat orang lain dan tidak menyela pembicaraan peserta lain. Dalam musyawarah terkandung nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai penting tersebut diantaranya 1. Nilai kebersamaan. Dalam musyawarah, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Keputusan dalam musyawarah harus mendahulukan kepentingan bersama atau umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai penting yang kedua, nilai kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap peserta musyawarah bebas mengeluarkan pendapat, namun pendapat yang diberikan hendaknya logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai norma yang berlaku, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, nilai persamaan hak. Setiap peserta musyawarah hendaknya mendengarkan dan menghargai pendapat peserta lain. Selain itu, tidak menyela peserta lain yang sedang mengemukakan pendapatnya. Jika kita tidak setuju dengan pendapatnya, berilah tanggapan dengan cara sopan agar tidak menyinggung perasaannya dan menimbulkan masalah. Nilai penting yang keempat, nilai persamaan hak, yaitu seluruh peserta musyawarah mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. 5. Nilai berjiwa besar dan lapang dada dalam menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Hasil musyawarah harus diterima oleh semua peserta musyawarah dengan jiwa besar dan lapang dada. Selain itu, peserta musyawarah wajib melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Musyawarah mufakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Selain mempunyai ciri-ciri, musyawarah mufakat mempunyai prinsip dan pedoman yang harus diperhatikan peserta musyawarah. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Musyawarah mufakat mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya diantara lain, 1. Dapat memecahkan masalah sulit yang tidak dapat dipecahkan sendiri. 2. Untuk menyaring dan meneliti pendapat agar memperoleh petunjuk tentang pendapat yang paling baik. 3. Musyawarah dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar hidup rukun dan bersatu. 4. Dapat digunakan untuk memilih pemimpin atau pengurus, dasar, tujuan, program, dan sarana untuk memecahkan masalah. Pelajaran kedua, Bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks, kita harus membaca teks dengan saksama, memahami inti teks, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Ketiga, pelajaran SBDP. Sebelum memperagakan tari, perlu dilakukan berbagai persiapan. Pertama, menentukan bentuk tari. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Persiapan kedua, menentukan karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Jika bentuk tari yang dipilih tari kelompok, maka pilihlah karya tari kelompok. Persiapan ketiga, menentukan jumlah penari. Karya tari tunggal, jumlah penarinya 1. Tari berpasangan, jumlah penarinya 2. Tari berkelompok, jumlah penarinya lebih dari 2. 4. Memilih properti tari. Properti tari disiapkan sebelum pementasan. Tujuannya agar penari terbiasa menggunakan properti tari. 5. Menentukan iringan tari. Musik pengiring dapat berasal dari alat musik atau CD. Fungsi dari musik pengiring memberikan ilustrasi atau gambaran suasana sehingga penonton lebih mudah memperoleh pesan dari tarian yang dibawakan. Persiapan yang keenam, menentukan kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari, sehingga peranan-peranan dalam sebuah tari menjadi semakin jelas. Peranan penting dalam penggunaan kostum adalah agar pertunjukan tari tampak berkesan. Persiapan ketujuh, tata panggung, merupakan penataan dari sebuah panggung pementasan tari. Fungsinya untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Pembahasan materi hari ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama PPKN. Ayo jawablah 4 soal berikut dengan tepat. Tugas kedua Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, bacalah bacaan berikut dengan saksama. Setelah membaca bacaan, jawablah 3 soal bahasa Indonesia berikut ini. Tugas terakhir, SBDP, ada 3 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Kamis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.